Hai guys, halo semuanya. Jadi hari ini tuh kita akan mencoba untuk makan sirip pinang untuk pertama kalinya, aka kita bakal meminang. Jadi pertama kita harus ke pasar dulu untuk mencari bahan-bahan untuk makan sirip pinang. Let's apa sih? Let's go. Kita Berarti makanannya pakai itu apa tante? Oh sini belum gitu. Oke guys, sekarang kita lagi di tempat beli sirip pinang. Ini tante. Aduh sorry tangan. Guys, kita sudah beli sirip pinangnya. Sekarang kita akan kembali ke untuk makan. Bye bye. Begitu, karena kayak di acara adat tuh yang ada tuh hanya pinang kering, pinang buah yang muda, terus itu tembakau itu, terus ada kapur dengan itu ini tadi apa tuh yang siri apa buah, dia punya buah yang tadi panjang-panjang tuh. Nah itu karena tuh yang bikin merah itu sirip pinang tuh dari kapur. Oke. Halo guys, thank you so much udah join kita sejauh ini. Jadi sekarang kita udah sampai ke main occasion kita hari ini untuk makan sirip pinang untuk pertama kalinya. Belum pernah kan? Belum pernah. Romi udah pernah? Udah. Oke, cerita sedikit gimana rasanya? Pedis. Pedis. Yes, mana Semuanya dari ini pedis. semua. Why would people enjoy kalau misalnya rasanya pedis? Apakah ini hanya untuk orang-orang yang suka pedis atau untuk semua? Wow. Anyways, oke. Bagaimana pertamanya Romi? Silahkan tunjukkan kepada kita. Oh, anyways, ini dulu pertama, guys. Ini namanya kapur. Ini tuh aku pakai ini itu untuk meluruskan rambut aja dulu pas SMA. Dipakai sama Rinso terus disisir rambut lurus. Jadi benar-benar tidak menghargai ciptaan Tuhan ya dulu ya. Kalau kemudian ini namanya buah sirih kan ya. Udah Ganti dicuci guys. dari daun sirih guys. Karena ternyata kalau makan sirih nggak harus dengan buah sirih, dengan daun Dengan sirihnya daun juga. sirih. Oke. Terus di sini juga ada Yang kering. pinang kering guys. Aku juga tahu kalau pinang Bisa Pinang juga itu kan- pakai pinang muda. pinang muda yang hijau itu kan, terus nanti kita ambil gitu. Oke, Romi, show us the way. Tunjukkan. Tunjukkan pesonamu. You first. Yang pertama makan buah sirinya guys. Pedis ya guys. Lalu tambah kapur. Makin pedis guys. Tambah buah pinang kering. Keras guys. Guys, Andres lagi mencoba guys.
Okay. Uh, I'm not a fan of hot kind of stuff. Gak suka pedas guys. Makan mie geprek itu pasti meleleh. So, makan duluan tuh. Kenapa perutku merasa? Jangan ya. Jangan. Perutku minta jangan. Oke. Coba sedikit ya. Diserang semut, diserang semut. Tidak kuat. Tapi enak loh. Sama kapur ya dikit ya. Ini aja kan. Kalau pakai kapur tuh guys, tipsnya itu jangan banyak-banyak. Dari kakak kos aku. Syarat untuk ke Ambu. Karena kalau misalnya pakai kebanyakan, nanti bisa luka. Apa sih namanya? Gusi ya. Karena dia pedis. Terus baru makan pinang. Keras. Dia muka merah. Kira-kira dia warna merah soalnya. Merah enggak ya? Belum. Udah kelihatan tapi. Merahnya Belum. dari Atau memang sabu. Biasa. Atau memang sabu. Atau memang sabu yang gigi aja kali. Kayak sih. Enggak. Ingat airnya jangan ditelan, dibuang. It was at this moment that she knew. She f***ed up. Putih. Belum merah, kenapa belum merah? Kurang kapur. Karena yang buat merah tuh dari kapur. bukan Kapur kan dari- warna putih, kenapa jadi merah nanti? Oh, dia. Dia Nggak. punya bibir sudah mulai merah. Kayak proud gitu ya kalau mulai merah. Iya. Enak ya. Coba Memang juga orang sabu di dalam saya sudah mulai kencang. Tuh Enaknya gimana? Merah. enaknya Pedis. gimana? I don't know, kayak makan permen, tapi rasanya itu tidak membosankan. Silakan coba. Kita mau coba. Enak kok. Langsung merah terus. Mau mulai cium. Aromanya Ayo, guys. itu semua. Enggak ya? Ya guys. Udah merah banget tuh. Oh itu merah. Proud banget. Jangan. Merah kan? Ya guys. I just drink a ton of blood. Karena aku vampire. Umurku tuh sebenarnya 100.000 tahun. Ini kak. Aku dulu yang Oke guys, tadi kita sudah melihat ya ini bagaimana cara memakan sirip pinang, terus Andreas dan Romi juga sudah merasakan ya, pasti ada rasa buruk sedikit ya mungkin. enak sih buat aku, tapi obviously ini bukan untuk semua orang ya, karena masing-masing ada orang yang pendapat punya sih. preferensi yang berbeda-beda. But overall, I enjoy it. Aku suka makan sirip pinang dan well, probably gonna do it again in the future. So Oke guys, sekarang kita akan membahas sedikit apa itu sirip pinang, sedikit filosofi ya tentang sirip pinang itu. Oke. jadi pertama sejarahnya dulu nih kawan-kawan. Kita harus tahu tradisi makan sirip pinang ataupun menginang ini udah menjadi salah satu tradisi yang common gitu ya di seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nggak ada yang benar-benar tahu sejak kapan nih orang-orang mulai makan sirip pinang. Karena itu sudah turun temurun ya. Ya udah turun-temurun. Jadi awalnya nih makan sirip pinang itu kayak isap rokok aja. Itu bukan sesuatu yang benar-benar dirancang untuk menjadi sebuah tradisi, tapi udah kebiasaan dan karena over the years selama bertahun-tahun juga dia mulai beradaptasi masuk ke dalam kebudayaan masyarakat Manggarai masyarakat Nusa Tenggara Timur guys. Sorry, aku dari Manggarai dan kita juga makan siri, kayak kita panggilnya cepak di sana. Jadi
a little sleep there, sedikit kesandung di sana. But ya, makan sirih juga punya banyak sekali fungsinya di masyarakat Nusa Tenggara Timur ya, banyak banget fungsinya. Yang pertama itu sebagai sarana komunikasi. sarana komunikasi. Orang-orang tuh biasanya kalau misalnya ngobrol gitu kan sambil makan sirih gitu. Kemudian Mempererat salinan. dia juga sebagai sarana mempersatukan perbedaan gitu. Jadi kita yang beda-beda latar belakang duduk sama-sama makan sirih pinang gitu. Kalau teman-teman yang dari Soe, mungkin dari Kupang, dari Manggarai, dalam ruang lingkup Nusa Tenggara Timur aja secara umum itu kita duduk sama-sama, kita dipersatukan dengan makan sirih, mulai saling ngomong, berinteraksi gitu. Terus yang berikutnya sebagai tanda cinta. Ya kayak adat meminang begitu, seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan biasa di Nusa Tenggara Timur itu adatnya begitu, ditandakan lewat makan sirih pinang, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu punya intensi sama anaknya orang itu, kamu bawa sirih pinang itu ke rumah orang tuanya ya, berdasarkan apa yang saya pelajari Kebanyakan gitu. begitu ya. Kemudian sirih pinang juga dalam komunikasi religius, tapi bukan religius yang agama yang benar-benar dipercaya sama negara, tapi mulai ke tradisi masyarakat gitu. Kayak contohnya pas kalau misalnya kita di Manggarai, kalau acara Tinghang misalnya ataupun acara Watwai di mana kita manggil arwah leluhur kita untuk ke rumah gitu ya, untuk berdoa bersama, untuk dikasih makan gitu. Jadi nanti kita persembahkan sirih pinang gitu buat mereka. Itu adalah salah satu bentuk kepercayaan dari masyarakat. Ya, kebanyakan orang Flores seperti itu. Yes. Kemudian sirih pinang juga sebagai sarana pengobatan tradisional ya guys. Jadi para tabib menggunakan sirih pinang yang diramu dengan kapur dikunyah, kemudian limbah merah dibalur pada bagian yang sakit. Sirih pinang juga merupakan antiseptik alami. Jadi sirih pinang ini punya khasiat multifungsi gas ya. untuk Jadi gitu, sirih pinang itu punya banyak sekali fungsinya, dan ya memang sih mungkin karena banyak fungsinya juga itu makanya dia tetap menjadi salah satu tradisi yang masih orang bukan lestarikan sih, udah bagian dari kebiasaan ya sekarang ya. Itu makanya makan sirih pinang aka menginang itu masih merupakan salah satu aspek kebudayaan Nusa Tenggara Timur yang sampai sekarang masih bisa dilihat di mana-mana. Oke, thank you yang sudah menemani kita dari kita pergi ke pasar, membeli sirih pinang, lalu mencoba memakan sirih pinang. Dan kita juga menjelaskan fakta-fakta mengenai sirih pinang aka menginang. Jangan lupa lestarikan tradisi dan budaya NTT. Sekian, terima kasih. Bye. Romi.